Penasaran dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia? Yuk, kita bahas lebih dalam tentang salah satunya kerajaan Bali. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya kerajaan ini, siapa saja raja-raja yang pernah memerintah, serta bagaimana sistem pemerintahan, sosial, dan ekonominya. Kita juga akan mencari tahu dari mana sumber sejarah tentang kerajaan ini berasal. Dan jangan lewatkan juga pembahasan tentang apa yang menyebabkan kerajaan ini akhirnya runtuh. Latar belakang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah salah satu kerajaan kuno yang berdiri di Nusantara. Sumber sejarah Kerajaan Bali ini berasal dari prasasti yang diperkirakan dibuat pada tahun 881 Masehi. Kerajaan Bali atau yang dikenal juga sebagai Kerajaan Bedulu atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tertua yang berdiri di Pulau Dewata. Kerajaan Bali memiliki pusat pemerintah di kawasan Panjeng Gianyar, Bali. Berdirinya Kerajaan Bali diperkirakan terjadi sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi dan berkuasa hingga abad ke-14 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah, dinasti Warmadewa dari Raja Bali abad ke-8 termasuk sebagai buyut Raja Mulawarma asal Kutai. Untuk itu, hubungan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Kutai cukup dekat. Dan siapa saja sih raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bali? Yaitu 1. Sri Kersari Warmadewa, raja yang memerintah pada tahun 882 sampai 914 Masehi. 2. Ratu Sri Urgasena, raja yang memerintah pada tahun 915 sampai 924 Masehi. 3. Tabanendra Warmadewa, raja yang memerintah pada tahun 955 sampai 967 Masehi. 4. Jayasingha Warmadewa, raja yang memerintah sampai tahun 975 Masehi. 5. Janasahdu Warmadewa, raja yang memerintah pada tahun 975 sampai 983 Masehi. 6. Sriwijaya Mahadewi, raja wanita pertama yang memerintah pada tahun 983 Masehi. 7. Raja Udayana, raja yang memerintah pada tahun 989 sampai 1011 Masehi. 8. Marakata Pangkaja, raja yang memerintah pada tahun 1011 sampai 1022 Masehi. 9. Anawungsu, raja yang memerintah pada tahun 1049 sampai 1077 Masehi. 10. Paduka Sri Maharaja atau Sri Jaya Sakti, raja yang memerintah pada tahun 1133 sampai 1150 Masehi. 11. Sri Astaru Ratna Bumi Banten, raja yang memerintah pada tahun 1337 sampai 1343 Masehi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sistem sosial, politik, ekonomi di Kerajaan Bali. Sistem sosial di Kerajaan Bali sangat kental dengan nilai-nilai agama Hindu. Masyarakat Bali terbagi dalam beberapa kasta, yaitu yang pertama Brahmana, kasta tertinggi, terdiri dari para pendeta dan pemuka agama. Mereka memiliki peran penting dalam upacara keagamaan dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Yang kedua, kesatria, terdiri dari para bangsawan dan pemimpin. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan menjalankan pemerintahan. Lalu yang ketiga, waisya, terdiri dari para pedagang dan pengusaha. Mereka memiliki peran penting dalam perekonomian kerajaan. Kemudian yang terakhir, Sudra. Sudra adalah kasta terendah, terdiri
terdiri dari petani dan pekerja. Mereka merupakan mayoritas penduduk dan menjalankan pekerjaan fisik. Sistem ekonomi di Kerajaan Bali. Sistem ekonomi di Kerajaan Bali bertumpu pada sektor pertanian. Masyarakat Bali sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Selain pertanian, masyarakat Bali juga melakukan kegiatan perdagangan dan perikanan. Sistem politik di Kerajaan Bali. Sistem politik di Kerajaan Bali bersifat monarki, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja memiliki kekuasaan mutlak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ciri khas sistem politik di Bali. Yang pertama, kekuasaan raja bersifat sakral. Raja dianggap sebagai wakil dari dewa di bumi, sehingga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang kedua, Dewan Penasihat. Raja dibantu oleh Dewan Penasihat dalam mengambil keputusan penting. Dewan Penasihat terdiri dari para pemuka agama, bangsawan, dan tokoh masyarakat. Sistem pemerintahan di Kerajaan Bali. Kerajaan Bali memiliki sistem pemerintahan yang unik, dipengaruhi oleh agama Hindu dan struktur sosial masyarakatnya. Secara garis besar, sistem pemerintahannya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, raja. Sebagai pemimpin tertinggi, raja memiliki kekuasaan absolut dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, patih. Sebagai Perdana Menteri, patih merupakan tangan kanan raja. Ia bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dan memberikan nasihat kepada raja. Yang ketiga, penghulu. Merupakan pejabat pemerintah di tingkat desa atau banjar. Yang keempat, pendeta. Selain memiliki peran dalam urusan keagamaan, para pendeta juga memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, terutama dalam hal memberikan nasihat kepada raja. Sekarang, mari kita bahas tentang sumber-sumber sejarah di Kerajaan Bali. Yang pertama, prasasti. Prasasti merupakan salah satu sumber sejarah yang paling penting untuk mempelajari Kerajaan Bali. Tulisan-tulisan kuno yang dipahatkan pada batu ini berisi informasi tentang raja-raja yang berkuasa, peristiwa penting, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Yang kedua, lontar. Lontar adalah naskah kuno yang ditulis pada daun lontar. Isinya sangat beragam, mulai dari cerita rakyat, mitologi, sejarah kerajaan, hingga kitab suci agama Hindu. Yang ketiga, peninggalan arkeolog. Berbagai artefak seperti arca, perhiasan, dan bangunan kuno juga menjadi sumber sejarah yang berharga. Peninggalan-peninggalan ini memberikan informasi tentang kepercayaan, seni, dan teknologi masyarakat Bali pada masa lalu. Kemudian yang keempat, hikayat dan babat. Hikayat dan babat adalah cerita-cerita sejarah yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Meskipun kebenarannya perlu diverifikasi, namun hikayat dan babat ini memberikan gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap masyarakat kerajaan mereka. Runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya pernah menjadi salah satu kerajaan yang disegani di Nusantara. Namun, seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, Kerajaan Bali juga mengalami masa kejayaan dan akhirnya mengalami keruntuhan.
Salah satu faktor paling dominan adalah ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Dengan semangat untuk menyatukan Nusantara, Majapahit melakukan penaklukan terhadap berbagai kerajaan, termasuk Bali. Pada tahun 1343, pasukan Majapahit berhasil menaklukkan Kerajaan Bali. Penaklukan Kerajaan Bali oleh Majapahit merupakan peristiwa penting yang menandai akhir dari era keemasan Kerajaan Bali. Gajah Mada, Mahapati Majapahit, dengan tekad kuatnya untuk menyatukan Nusantara, memimpin ekspedisi besar-besaran ke Bali. Pasukan Majapahit dengan persenjataan yang lebih modern dan taktik perang yang matang berhasil mengalahkan pasukan Bali. Raja Bali pada saat itu dalam berdahulu gugur dalam pertempuran. Dengan jatuhnya raja, perlawanan Bali pun melemah dan akhirnya takluk di bawah kekuasaan Majapahit.